Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Elektronika Indonesia. Nah, kali ini kita akan lanjut tentang materi yang kemarin tentang proses produksi yang masih bagian 1. Kita akan masuk ke bagian 2. Sesuai janji ini akan menjadi 3 atau 4 chapter nanti untuk proses produksinya. Nah, kali ini akan saya coba langsung proses produksinya seperti apa ya di awal bagian dari proses produksi seperti apa. Kita akan belajar masih tetap di proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronik ya. Masih tetap di sini, sekedar mengingatkan aja. Mampu melakukan proses produksi alat dan produk elektronika untuk mensupport industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Tetap di situ. Saya ingatkan lagi tentang proses produksi ya. Proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode, kegiatan, atau teknik, atau rangkaian atau kombinasi proses, jalur, metode, atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa untuk mencapai hasil yang direncanakan. Nah, kemarin sudah belajar tentang perencanaan. Sekarang kita akan proses masuk ke bisnisnya ya. Saya akan kasih contoh satu tentang bagaimana proses produksi inverter DC to AC. Jadi ini adalah produk yang umum ya untuk semua jurusan di rumpun elektronika manapun pasti belajar tentang inverter. Mau itu elektronika industri, audio video, otomasi industri atau apapun pasti ada yang namanya inverter DC to AC. Ini adalah perlengkapan elektronika daya yang memang pasti digunakan di semua industri. Nah, proses yang pertama masuk ya. Proses yang pertama adalah membuat blok diagram terlebih dahulu. Setelah perencanaan kemarin selesai, nah sekarang kita akan mulai pada proses desain inverternya. Yang pertama dilakukan adalah membuat blok diagram. Jangan ajari anak-anak copy skematik langsung dari Google. Ajari mulai dari prosesnya dari nol. Yaitu tentang membuat blok diagram dulu. Buat blok diagramnya inverter. Nanti contohnya di bagian 3 ya, blok diagram. Bagian 2 ini penjelasan aja nanti ya. Teori tentang bagaimana proses membuat desain inverter DC to AC. Nanti di bagian ketiga kita akan belajar praktek bagaimana membuat inverter ini mulai dari blok diagram sampai selesai ya. Kita akan praktek, simulasi praktek. Oke, berikutnya setelah membuat blok diagram barulah muncul rancangan skematik diagram. Setelah membuat blok diagram, minta siswa untuk merancang skematik diagram. Di industri juga gini, buat blok diagramnya dulu, merancang skematik diagram dulu, lalu kemudian tes prototipe ke project board. Dari skematik ini dicari komponennya, kita tes ke project board, kita uji, kita ukur bagaimana fungsi atau enggak. Apabila ada kesalahan dalam skematik, kita perbaiki pada saat tes prototipe ke project board ini agar bisa kemudian nanti kita perbaiki skematik diagramnya menjadi yang siap pakai, sudah bisa digunakan. Skematik yang sudah fix ini kemudian kita lanjutkan prosesnya ke gambar layout PCB. Jadi setelah skematiknya fix fungsi, baru kita bikin gambar layout PCB ya. Softwarenya bebas. Ada yang sekolahan itu senengnya pakai Eagle, ada yang pakai Deep Trace, ada pakai Sprint Layout atau apapun lah, itu bebas. Tapi yang umum adalah Eagle ya, yang umum. Lalu ada setelah proses penggambaran layout, kita masuk ke proses cetak layout ke kertas transfer. Ini masih dalam tahap desain, prototyping, belum masuk ke industri manufaktur atau produksi massalnya. Jadi proses membuat suatu produk di industri manufaktur elektronika itu tidak bim salah bim langsung produksi massal, pasti melewati proses ini. Lalu cetak layout ya. Nah, kemudian sablon ke PCB polosnya. Setelah dicetak, lalu kemudian etching dan lakukan pengeboran. Nah, setelah itu mari kita lanjut
ke proses berikutnya, yaitu soldering. Pastikan saat proses soldering ini memenuhi standar solderingnya, mulai dari tata letak dan seperti apapun harus sesuai standar. Keamanan K3-nya, karena solder ini juga meskipun sepele tapi juga berbahaya juga karena panas ya. Lalu ada pengkabelan dan montase, pasti nanti ada pengkabelan dari PCB itu ke output atau gimana, ke wadahnya atau ke casingnya. Montase ini adalah perbautan duniawi, dibilang mounting ya. Nah, lanjut setelah itu uji fungsi. Setelah selesai diuji fungsi, yang sudah komponen-komponen sudah tersolder dengan baik di PCB, kabel udah beres, montase udah beres, lalu silahkan lakukan uji fungsi terhadap desain inverter DC to AC-nya. Setelah diuji fungsi, lakukan pengukuran apakah benar outputnya itu 220 volt 50 Hz. Itu wajib diukur ya. Tentu kalau mengukur frekuensi pakai osiloskop, tidak bisa mengukurnya pakai AVO. Mungkin kalau 220 pakai osiloskop. Pastikan juga benar-benar 50 Hz. Bagus 50 Hz, maksimal sekitar ya 60 Hz lah. Setelah dilakukan pengukuran beres, uji fungsi beres, berfungsi dengan baik, kemudian lakukan pengemasan. Nah, pengemasan ini untuk satu tetap harus dikemas juga. Karena apa? DC to AC inverter ini bahaya kalau nggak dikemas. Bisa nanti bikin setrum ya, karena tegangannya lumayan tinggi, 220 volt. Lalu lakukan validasi ke calon konsumen. Nah, validasi ini maksudnya apa? Validasi ini maksudnya adalah ngobrol ke calon konsumen yang sudah diriset oleh tim marketing tadi. Ini loh inverter yang sudah jadi, mau beli nggak? Kalau mau beli dengan harga segini berapa? Ini mau beli nggak, atau desainnya kurang, atau fungsinya seperti apa? Ini tester, ini kita berikan tester ke calon konsumen agar mereka memberikan yang namanya feedback. Nah, feedback ini kemudian akan merangsang yang namanya perbaikan atau revisi. Misal ini setelah perbaikan kita validasi ulang lagi, bisa terus ini prosesnya bisa berkali-kali nih sampai benar-benar nemu produk yang valid. Nah, kemudian barulah siap menjadi produk jadi. Cukup masih satu sebagai sampel ya. Nah, sampel jadi ini dengan data validasi ini kemudian kita ajukan ke manajemen apakah siap dan layak untuk bisa diproduksi secara massal. Nah, seperti itulah proses panjangnya proses produksi hanya membuat satu alat desain inverter DC to AC. Apalagi misal untuk di industri manufaktur mesin cuci, industri manufaktur televisi, industri manufaktur komputer, itu lebih kompleks lagi ya. Besok di pertemuan ketiga, di bagian 3 ya, proses produksi bagian 3, akan kita coba untuk mensimulasikan ini dengan benar-benar mulai dari blok diagram sampai benar-benar menjadi produk jadi. Kita simulasikan sebenarnya blok diagram itu bentuknya seperti apa, skematik diagram itu seperti apa ya, sampai benar-benar nanti bisa di produk jadi. Oke ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, dikit-dikit aja, yang penting masuk dulu bagaimana proses produksi yang dilakukan pada industri. Jadi tidak bim salah bim tiba-tiba produk jadi kita pasarkan tanpa adanya validasi, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di channel Elektronika Indonesia dengan video berikutnya. Dadah, terima kasih.